Orang yang suka menggeser sempadan batas tanah, walaupun digali 5 meter kali 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Enas 20 channel. Kejadian kubur menyempit saat jenazah akan dimasukkan ke dalam liang lahat sering terjadi, seperti kisah berikut ini. Kejadian itu tepatnya terjadi tahun 2015. Menurut cerita narasumber, suatu hari di tahun itu, dia dan beberapa penggali kubur lain diminta menyiapkan liang lahat. Seperti biasa, lubang sepanjang 180 cm disiapkan. Namun di luar perkiraan, ternyata jasad yang hendak dikuburkan berpostur besar sehingga lubang harus diperlebar. Si penggali kubur menuturkan, waktu kita gali ukurannya sudah 180 cm. Waktu pas mau turun, mayat tidak cukup sempit. Tidak lama, kita angkat lagi. Kita naikkan mayatnya ke atas, kemudian digali lagi. Kemudian orang-orang kembali menurunkan jasad ke dalam lubang. Anehnya, lubang tetap tidak muat untuk jasad tersebut. Padahal, ia dan teman-temannya sudah yakin memperlebar dengan ukuran yang tepat. Singkat cerita, mereka sampai 3 kali melebarkan lubang. Kita lebarkan dari kepala sampai kaki. Pas mau dilebarkan itu, kepala kaki tidak muat lagi sampai 3 kali, ujarnya. Entah kebetulan atau tidak, hujan pun kemudian turun saat itu. Mereka pun kebingungan harus bagaimana karena jasad belum juga muat, sementara hujan mengguyur makin deras. Saat itu, ayah 2 anak itu mengatakan petir pun sesekali menyambar. Hal ini membuat dia dan teman-temannya panik karena jasad belum juga bisa pas masuk ke dalam lubang. Pihak keluarga jenazah pun terus meminta tolong kepada mereka. Akhirnya, mereka tidak tega untuk menolak dan disepakati agar kaki jasad itu ditekuk agar muat. Barulah setelah itu jasad bisa dikuburkan. Rusdi, si penggali kubur itu menuturkan, saya tidak mengada-ada, saya pribadi menggali dan saya yang mengalaminya. Hal-hal semacam ini banyak terjadi di banyak tempat di Indonesia. Sahabat muslim semua, mengapa hal-hal semacam itu bisa terjadi? Mungkin saja itu sebagai pengingat kita selaku manusia yang diciptakan memiliki akal. Apa yang kita peroleh, itulah yang kita terima. Mungkin saja kejadian seperti itu sebagai teguran akan adanya pembalasan dari setiap apa yang kita lakukan. Sama seperti kita melakukan kejahatan di dunia semasa hidup, pasti akan dapat hukuman yang setimpal. Dan kebanyakan hal seperti ini terjadi menurut orang-orang yang menyaksikan. Mereka mengatakan bahwa jenazah seperti itu karena semasa hidupnya sering menggeser batas tanah orang lain. Seperti apa yang dituturkan oleh Ustadz Abdul Somad berikut ini. Mari kita simak sejenak. Orang yang suka menggeser sempadan batas tanah, walaupun digali 5 meter kali 4, kalau pas sudah mau dikuburkan tetap juga tanah itu menyempit. Dorong sendiri itu tanah. Tanah itu cuma nggak ngomong aja. Kalau dia bisa ngomong, masuklah kau, masuk. Tidak 1-2. Saya datang ke acara pemakaman. Saya lihat bapak tukang gali kubur menggali itu nggak pakai meteran, terus dia gali pakai bambu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ketua masjid meninggal pak, bisa Ustaz datang? Oke, I'm coming. Datanglah saya dari tempat ngajar langsung ke tempat pemakaman. Saya lihat sunyi. Waduh, saya terlambat nih, nyesal saya. Begitu baiknya ketua masjid, kok saya datang terlambat. Ketemu sama penggali saya, Pak, ketua masjid di sini makamnya. Iya. Udah selesai? Belum Pak Ustadz, belum datang. Oh, ternyata saya lebih dulu. Nama saya ngobrol di situ. Ini untuk apa bambu nih Pak? Ini ukuran panjangnya Pak Ustadz. Jadi ngukur panjang jenazah itu pakai bambu. Iya. Kenapa nggak pakai meteran? Takutnya nanti disalahkan ahli waris. Ketika jenazahnya masuk, kenapa pendek, ahli waris ngamuk. Ini pasti salah ukur. Padahal bukan salah ukur. Sudah kami ukur benar. Begitu masuk, bengkok lututnya. Mau digali lagi nggak sempat karena matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana? Suruh aja ahli warisnya naik. Udah kalian naik semua. Jadi gimana kawan? Tenang aja naik. Udah habis di mana? Kami pijak kan lah. Makanya yang suka geser-geser tanah silakan. Kebun sawit
kebun karet, batas rumah sudah ditetapkan. Badan Pertanahan Nasional sudah menetapkan batas tanah. Ini panjangnya, disaksikan, dipoto. Oke, janji, deal. Besok dia geser. Saya nggak ngelarang, silakan aja, silakan. Tapi tengok nanti. Itu masih dikubur, belum lagi di akhirat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang menggeser sempadan batas tanah qaidah shibrin, sejengkal kau geser, uida tuwiqa, dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah, 7 lapis tanah akan melilit leher. Alhamdulillah, alhamdulillah kami enggak pernah geser sejengkal. Terus 5 meter, tahankanlah. Nangis di pintu Ka'bah, ya Allah. Memangnya selesai dengan doa ya Allah ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Apa kata malaikat? La labbaik wa la syarika. Kau tak dapat haji mabrur, hajimu haji mabur, karena kau berangkat dengan uang haram, menggeser-geser tanah. Kok usah tiba-tiba ingat tanah? Makanya jangan saya disuruh ceramah dekat tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penggali kubur, pemandi jenazah, saya banyak cerita dengan mereka. Ustaz Somad, ada kami memandikan jenazahnya bau, padahal dulu orang kaya, parfum minyak wanginya banyak. Kenapa? Begitulah Allah menunjukkan di dunia sudah ada, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan kitanya selamat, kita yang hadir nih husnul khotimah semuanya. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Orang yang mengajar anak kita alif bata, anak-anak guru MDA, mereka yang mengajarkan anak kita cara wudhu, cara sholat. Guru fisika angkat PNS, guru kimia angkat honor daerah, guru matematika angkat jadi ASN, guru ngaji hidup segan mati tak mau